Kok diselang waktu. Ya begini. Ngulang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Safira Sarani Baso dan saya Gadis Nail Sanjani. Di sini kita akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang KPPU dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha. KPPU ialah singkatan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Definisi KPPU menurut Syamsul Ma'arif, KPPU adalah penegak hukum dan sebagai lembaga yang sangat tepat untuk menyelesaikan persaingan usaha dan memiliki peran multifungsi yang bisa menyelesaikan dan mempercepat penanganan perkara persaingan usaha. Maksud dari multifungsinya yaitu, selain sebagai penegak hukum, KPPU juga berperan dan memiliki fungsi dalam mencegah pelanggaran. Selanjutnya yaitu membuat kebijakan dan memberikan keputusan. Ia memiliki wewenang untuk membuat keputusan akhir terkait kasus-kasus pelanggaran persaingan usaha. Ini adalah bagan dari KPPU, bisa dilihat di layar. Dasar hukum KPPU terdapat pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi pada pasal ini memiliki makna yang pertama yaitu adanya pengawas khusus yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pengawasan yang dilakukan KPPU untuk mencegah terjadinya praktek bisnis yang merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Yang kedua yaitu mekanisme penegakan hukumnya. KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, memberi saksi, dan mengambil tindakan hukum lainnya. Jadi pada pasal 30 ayat 1 ini menunjukkan komitmen negara untuk mendukung konsumen dengan meningkatkan efisiensi ekonomi, menciptakan iklim usaha yang sehat. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, Undang-Undang memberikan amunisi berupa kewenangan yang luas kepada KPPU. Selain itu, KPPU juga diberikan wewenang. Selain itu, KPPU juga diberikan rentang waktu yang terbatas dalam menangani suatu perkara. Hal ini bertujuan untuk dapat menjamin kepastian dalam berusaha. Baik, mulai masuk ke dalam pembahasan untuk PowerPoint kami di sini akan membahas tentang 4 poin inti. Untuk yang pertama yaitu tugas KPPU dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha. Kemudian yang kedua, wewenang KPPU. Yang ketiga, mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU. Dan yang keempat, upaya hukum terhadap putusan KPPU. Mulai masuk ke dalam tugas KPPU sendiri, di sini tugas KPPU sudah pasti diatur dalam ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Mungkin tidak akan saya baca satu-satu karena ini juga sudah fix atau sudah berada di ketentuan pasalnya yang dimana tugas KPPU tidak boleh melebihi apa yang sudah diatur dalam ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun wewenang KPPU, jika tadi tugas KPPU terdapat 7, maka di sini wewenang KPPU-nya ada sekitar 12 wewenang, yang dimana kewenangan KPPU sendiri merupakan lebihnya ke kewenangan administratif semata. Nah, kemudian untuk menguatkan putusannya agar mempunyai kekuatan eksekutorial, maka tetap dimintakan bantuan ke pengadilan negeri yang berwenang. Ini tadi untuk wewenangnya ya. Masuk ke dalam mekanisme pemeriksaan. Mekanisme pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan atas dasar laporan dari pelaku pesaing usaha atau konsumen, pelaku usaha atau konsumen. Pemeriksaan atas dasar laporan merupakan pemeriksaan yang dilakukan karena adanya laporan dari pihak pelaku usaha yang merasa dirugikan ataupun dari masyarakat atau konsumen. Contoh seperti
Jika suatu perusahaan merasa dirugikan karena pesaingnya melakukan praktek monopoli atau kartel, seperti contoh harga yang terlalu tinggi atau keterbatasan terhadap produk. Komisi dapat memulai proses pemeriksaan berdasarkan fakta yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau berdasarkan fakta yang dikumpulkan dan diteliti atas inisiatif komisi sendiri. Inisiatif yang dimaksud yaitu KPPU tidak menunggu adanya laporan dari pihak luar, melainkan bertindak berdasarkan kemauan sendiri. Yang kedua yaitu pemeriksaan atas dasar inisiatif KPPU. Untuk melakukan pemeriksaan atas dasar inisiatif, KPPU akan membentuk suatu majelis komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku persaingan usaha dan juga para saksi. Yang pertama yaitu jenis pemeriksaan terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pemeriksaan pendahuluan, yaitu untuk menentukan apakah cukup bukti awal untuk menunjukkan adanya dugaan pelanggaran. Tahapnya yaitu yang pertama menerima laporan, memeriksa kelengkapan laporan, analisis awal, dan mengambil keputusan. Yang kedua yaitu tahap pemeriksaan lanjutan, meliputi pemanggilan pihak terkait, pengumpulan bukti, dan yang terakhir analisis data. Yang ke-C adalah tahap eksekusi putusan komisi. KPPU mengeluarkan putusan berisi sanksi administratif yang akan dikenakan oleh pelaku usaha yang bersalah. Baik, masuk ke dalam upaya hukum terhadap keputusan KPPU. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui, di sini juga tentang upaya hukum, di sini juga cenderung menyangkut tentang kewenangan KPPU tersebut. Karena KPPU ini kan mempunyai kewenangan yang sangat luas dan juga yang dimana meliputi wilayah tentang eksekutif, yudikatif, legislatif, serta konsultatif. Sehingga lembaga KPPU ini mempunyai kewenangan yang tumpang tindih. Hal mana disebabkan KPPU dapat bertindak sebagai investigator, penyidik, pemeriksa, penuntut, pemutus, dan berfungsi juga sebagai konsultatif. Nah, di sini kan upaya hukumnya terdapat 2. Untuk yang pertama, upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri dan upaya hukum keberatan ke Mahkamah Agung. Untuk upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri, upaya hukum tersebut diajukan paling lambat 14 hari. Kemudian pengadilan negeri wajib memeriksa paling lambat 14 hari dan memberikan putusan paling lama 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan. Nah, untuk kasus yang dibawa oleh KPPU ini apakah langsung mengarah ke pengadilan negeri? Tidak ya. Jadi dalam KPPU itu terdapat yang namanya sidang majelis KPPU, yang dimana di situ KPPU itu seperti memanggil para saksi dan juga memanggil para pelaku usaha. Kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU. Jadi sebelumnya KPPU ini kan, jadi gini, pelaku usaha itu kan ibaratnya disidang di KPPU terlebih dahulu. Apabila pelaku usaha atau konsumen, bukan konsumen ya, pelaku usaha. Apabila pelaku usaha ini mengalami keberatan terhadap putusan KPPU yang bersifat seperti ganti rugi ya, seperti ganti rugi lebih ke bidang administratif, maka pelaku usaha bisa mengajukan upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri. Jadi pelaku usaha itu kasarnya disidang dulu di KPPU, apabila keberatan atas putusan tersebut lalu dibawa ke pengadilan negeri. Jika di pengadilan negeri keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri masih kurang puas, maka pelaku usaha bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang dimana diajukan paling lambat 14 hari dan Mahkamah Agung wajib memeriksa dan memutuskan dalam waktu 30 hari. Oke. Jadi lanjut di sini terdapat tabel mengenai rentang waktu penanganan dan perkara oleh KPPU. Sebelumnya mohon maaf saya sambil membaca buku ya. Di sini saya membaca buku dari Hukum Persaingan Usaha milik Dr. Azizah SHM Hum. Di sini saya mengambil tabel rentang waktunya dari buku beliau, akan saya jelaskan sedikit ya.
Jadi di dalam rentang waktu penanganan dan perkara oleh KPPU ini itu sudah diatur dalam mulai pasal 39 sampai 45. Untuk lengkapnya nanti teman-teman bisa dibantu juga untuk saling melihat di pasal 39 sampai 45 itu seperti apa. Untuk deskripsinya di sini ada pemeriksaan pendahuluan. Jadi mulai tingkat KPPU subtotal hari 180 ini itu dimulai dari ini. Maksudnya di sini dalam tingkat KPPU, pemeriksaan KPPU itu dimulai pada pasal 39. Jadi mulai pasal 39 pemeriksaan pendahuluan sampai pelaksanaan putusan ini dilakukan di KPPU. Sedangkan yang dilakukan di tingkat pengadilan negeri yaitu pengajuan keberatan ke PN ini. Ya. Ada jumlah harinya juga 30 hari, 60 hari, 30 hari. Artinya di strip ini dalam 30 hari KPPU sudah harus menyampaikan putusannya. Jadi tidak ada semacam dipisahkan kembali untuk hari penyampaian putusannya gimana, akan tetapi dalam penyampaian putusan ini 30 hari itu KPPU sudah harus menyampaikan putusannya. Kemudian ini tadi tingkat PN, tingkat pengadilan negeri, apabila pelaku usaha masih dirasa kurang puas atas putusannya, merasa keberatan, keberatan, maka bisa melanjutkan persidangan di kasasi atau ke Mahkamah Agung. Ini ya, ada total 14 hari tadi, 30 hari tadi, seperti ini. Paling lambat diajukan 14 hari dan memutuskannya dalam 30 hari untuk Mahkamah Agung. Lanjut ke dalam contoh kasus. Jadi di sini kita mengambil salah satu contoh kasus yaitu PT Conch South Kalimantan Semen. Jadi ini merupakan anak perusahaan ya. Kami juga kurang begitu paham untuk anak perusahaan dari mana. Pokoknya PT Conch ini dia itu tidak hanya ada di Kalimantan tapi ada juga di Sulawesi, akan tetapi yang melakukan monopoli. Jadi ceritanya itu Conch Kalimantan Semen ini dia itu kan pabrik semen. Dia itu melakukan monopoli dengan cara menjual harga murah. Kalau tidak salah untuk pasaran harga semen punya BUMN itu kan sekitar 62.000. Nah, sedangkan PT Consult Kalimantan Semen ini menjual dengan harga 58.000. Di situ kan berarti ada unsur kesengajaan untuk menurunkan harga semen atau jual rugi atau predatory pricing untuk menguasai pasar. Nah, karena PT Cons ini sudah melakukan tindakan jual rugi dan juga menjual harga semen di bawah harga pasar, yaitu terutama harganya lebih murah daripada punya BUMN, punya BUMN apa? Milik lembaga negara sendiri ya. Maka Cons ini dijatuhkan denda sejumlah Rp 2.352 juta. Seperti itu. Mungkin teman-teman jika ingin mencari tentang contoh kasus atau ingin melihat kasusnya seperti apa secara detail, mungkin bisa di browsing. Ini kita ada salah satu screenshotan. Jika teman-teman ingin mencari bisa langsung PT Conch Monopoli. KPPU denda perusahaan semen 22,38 miliar. Denda tak cukup hukum perusahaan semen Cina yang monopoli di RI. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.